Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Renal Paro. Saya di sini ingin berbincang-bincang dengan Bang Adit yang masa lalunya sekolah di SMP Nejai. Oke, langsung saja kita panggilkan kepada Abang Adit. Bang. Ya. Ceritain gitu, pernah ngapain aja gitu di masa-masa SMP di sono gitu, suka ribut-ribut mungkin sama anak mana gitu. Kalau masalah ribut-ribut mah ya bisa dibilang sering lah, hampir setiap hari, setiap balik sekolah biasa. Kalau emang sekolah di sono itu emang kayak gitu. Kalau mau balik biasanya tuh, kalau beman kan ya, pasti itu ada musuh aja yang kalau mantekin tuh ya, mau nggak mau kan kita ngelawan. Masa ya kayak gitu nggak ngelawan, ya kitanya habis ada juga. Itu sama anak mana itu? Banyak sih kayak itu mah, sama Neta ada, MTS itu apa namanya, MTS Jayanti, Pegi juga pernah sih. Cuman sekali doang itu, cuman dia waktu gabungan sama ini apa namanya, sama Neta. Gimana itu gabungan sama Neta itu, gimana ceritanya? Ceritanya kan itu kalau nggak salah itu gue baru kelas 9, baru 2 minggu lah, seminggu kelas 9 tuh. Nah, gue pengen balik sama anak-anak gue tuh. Anak-anak gue itu cuman ini apa namanya, cuman lebih dari 12-an lah, sekitar 12 orangan. Nah, balik dianya ya, kalau dia itu rame banget itu. Rame. Gue situ ya balik Beman kan. Beman, nah kita itu ke arah Cikande pulang. Di depan sekolah Netanya itu tiba-tiba mereka itu apa namanya, langsung mantekin. Padahal itu kita itu nggak niat tawuran, niatnya pengen pulang aja. Nah kita pantekin kan, dikelilingin tuh mobil yang kita naikin. Kita naik mobil ini apa namanya, KS lah yang gede itu, yang buat lempeng cuman yang baja. Oh iya. Situ. Nah, di situ temen gua ada satu yang kena tuh. Inisialnya T. Dia lagi ini kan apa namanya, ditimpuk-timpukin. Nah dia itu nggak nunduk, malahan berdiri. Yang lain itu pada nunduk, ngindarin. Nah anak sono itu BR segala macam udah pada ini siap. Kita mah nggak bawa apa-apa, soalnya kita cuma pulang doang waktu itu. Nah yang ditimpukin yang itu bisa bilang batunya mah gede banget lah, itu batu kali yang gede. Timpuk, kena pas di kepalanya, pas di sini nih. Sini. Iya. Bocor sih. Enggak bocor. Berdarah dikit doang ya. Dia langsung pingsan. Nggak sadar, bentar doang sih nggak sadarnya. Terus sama temen gue itu ya, si Denny, ditepok-tepok begini. Bangun dia. Udah bangun kan, cuman dia itu belum terlalu bingung dia kan. Nah habis itu yang mobil gue naikin jalan lagi. Pas di Ambon tuh, gua turun kan, pengen masuk gitu situ. Nah anak-anak sono itu nyamperin lagi, tanya sama anak-anak gua, pas pengen ngapain ini, kenapa? Dia ngajakin main kan. Pas diajakin main ya udah kata anak-anak gua. Sekarang anak-anak enggak main itu, bubaran polisi. Ada polisi datang, ada satu orang nggak tahu anak SMK mana itu ditangkap sama polisi. Nah otomatis kan pada bubar kan itu. Nah gua sama anak-anak gua juga langsung pada balik. Pas balik gitu, pas diangkut di pendopo, tiba-tiba temen gue itu apa namanya, pusing katanya, nggak bisa ngelihat. Gara-gara ketimpuk itu? Iya ketimpuk, kayaknya itu dia pendarahan di kepala. Terus turun kan, nah ini nih temen gue itu kan dia berempat turun di pendopo tuh. Nah yang 3-nya itu ninggalin dia sendiri. Nah sedangkan gue turun di terminal kan, gue kasihan, dia nggak bisa ngelihat. Dia juga bilang, "Dit bayarin dulu pakai uang lu," katanya. "Gue nggak bisa ngelihat nih soalnya," katanya. Ya gue bayarin, barang gue bayarin, gue baru angkot gue baru pengen jalan kan. Dia jalan turun langsung jatuh. Lah gue takut di situ, kasihan kan. Langsung aja gue
tolongin dia kan, gue tolongin. Nah gue di situ tuh apa namanya bingung tuh mau bawa dia kemana kan, udah posisi kayak gitu. Terus lu sama lu dibawa ke mana itu? Nah itu untungnya di situ gue punya temen anak sekolah lain, anak necik lah itu. Nah situ kan gue bawa dia ke situ, gue minta tolong anterin dia bawa motor. Pas di situ dia malah makin kayak apa ya, di pendarahan di kepala itu semakin parah, sampai-sampai dia ngomong aja nggak bisa, kayak gagu itu, ditanyain nggak nyambung. Terus dia bilang nggak, beberapa saat kemudian dia langsung kejang-kejang. Bahaya ya. Kejang-kejang kan, dibawalah balik ke temen gua. Nah pas tunggu, itu hari Jumat kejadiannya, habis sholat Jumat kan gue dikabarin katanya sini masuk rumah sakit katanya, dibawalah ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit dia kejang-kejang terus 5 kali kejang-kejang. Nah situ takut semuanya kan, pihak keluarga dia juga nanyain emang kenapa ini. Anak-anak bilangnya itu pada bilang jangan bilang kalau nge-BM, bilang aja timpuk pas naik angkot. Ya udah ikutin kan, abangnya nanya-nanya tuh. Besoknya anak-anak kerjanya langsung ngelakuin pembalasan. Balas dendam itu ya? Iya, Gimana balas itu dendam. cara balas dendam itu? Ya biasa, anak sononya itu baru keluar kan, itu hari Sabtu aturan aja libur kan. Karena pengen balas dendam itu pada kumpul udah ngerencanain. Langsung aja pas dia baru keluar langsung diserbu. Serbu. Iya, dia masuk lagi ke sono. Sekolah lagi. Iya. Terus Ada satu orang yang paling dicari, misalnya ya katanya ya, gue soalnya nggak ikut nyari waktu itu. Dia katanya ketangkep, ditonjok sama siapa itu ya, langsung dipukulin lah istilah itu. Gara-gara itu maksudnya apa nih, nipukin. Mas soalnya bocah-bocah kayaknya itu pada nggak siap, niatnya cuma pengen pulang, tiba-tiba digituin, diserbu. iya. Itu balas dendam kayak gimana itu? Biasa langsung diajakin tawuran lagi itu. Terus itu anak netanya itu nggak bertindak nggak itu? Itu posisi kan dia kan nggak tahu kayaknya kalau Neja pengen balas dendam kan. Itu dia baru keluar langsung masuk lagi ke dalam. Ke dalam. Habis itu gimana itu? Ya nunggu, kalau nggak salah itu dia pulih itu 1 bulanan lah. Sebulan. Iya. Terus Neja itu suka main sama siapa aja gitu kalau tawuran? Banyak sih, sama Nebal, Walini, terus sekolah banyak. Terus apa namanya, lupa gue juga nama, udah lumayan. Ini soalnya udah 2 tahun yang lalu tuh. Cuman gue tahu itu sekolah yang letaknya itu di Gembong. Itu kalau tawuran sukanya barangnya bawa apa aja? Barang apa aja? Ya banyak sih, paling pada bawa celurit gitu kan, kusir, terus kelewang, Terus apa lagi? banyak. Itu Stick kalau golf kadang-kadang juga ada. itu kalau main tuh ya sama anak-anak gitu, suka ada yang ini nggak tumpah darah gitu? Ya ada sih yang pernah. Yang sampai meninggal ada nggak? Kalau sampai meninggal, kayaknya nggak ada, paling cuma bacok doang. Terus juga pernah ada kejadian anak-anak Neja mantekin sekolah Balaraja, namanya itu apa itu, pokoknya sekolahnya itu inisialnya S. Di situ posisi dia itu kayaknya cuma mau warawiri jalan-jalan doang lah. Nah sedangkan di jembatan perbatasan Serang Tangerang itu ada anak-anak Neja langsung itu. Nah otomatis kan langsung dipantekin. Nah gue denger juga katanya anak sono itu ada yang koma. Koma. Terus dia ini nggak ikut nyerang lagi nggak itu? Dia nggak tahu kalau naik Neja yang ini. Soalnya kan posisi kan kita hari Jumat kan nggak pakai seragam, pakai baju apa namanya, koko. Di situ gimana itu? Habis udah koma, Nggak ada kabar lagi sih itu. Lagi? Iya. kirain mah balas dendam apa gitu. Nggak ada kabar lagi. Ada kabar lagi. Iya. Terus sama siapa aja itu? Rame sih itu, dari basis Permai ada, basis sama basis Tamcik. Anjing. Itu abang-abangnya siapa itu di Nejai? Kalau dibilang abang-abangan mah nggak ada ya. Nggak ada. Cuman yang gerakin itu banyak.
setiap basis itu punya penggeraknya. basis ya. Iya, gue juga punya temen satu tuh. Dia lagi main di ini salah teh. Dia lagi main di apa namanya? Cerita ini pengkhianatan kayak gitulah. Ya, gimana tuh? Ceritain coba pengkhianatan ya, MT Bos. gitu kan, gitu. Gabung mejanya sama MT. Lawannya itu kalau nggak salah sekolahnya ini salah N lah. Situ main. Nah, temen gue ini salah T gitu. Maju dia maju nggak ngeliat kalau temennya itu masih pada jauh. Nah dia duel kan, pas dia duel tiba-tiba ini teman-teman apa namanya dianya itu langsung maju semua kan, Temen-temennya itu? terlalu nafsu teman gue itu dia mundur bacok tangannya sininya. Buntung itu. Nggak buntung, katanya uratnya keluar sini. Dia langsung dibawa ke polsek, dia itu ketangkep sama polisi, temen-temennya pada kabur semua. Situnya nyerang gak itu? Posisi tuh pas nyerang kan, temen gue udah kebacok, cuman dia tuh masih maju. Nah, terus ada polisi, gak lama dia ditangkep, tukang ojek lah, tangkep tukang ojek. Saat nunggu polisi datang dia dibawa. Cuman polisi itu ngeliat tangannya itu kayak gimana gitu, udah kayak misalnya ngembleng itunya apa namanya uratnya itu keluar. Tanya-tanya sama polisi. Iya, ini terus nggak berapa lama pas tapi dia nggak ditangkap gitu, posisi dikeluarin lagi, dibebasin. Dia ngebelanya, dia apa namanya ngebela diri doang, jadinya dia nggak ditangkap, dilepasin. Kalau nggak salah dia itu diobatin dulu di sono, diobatin baru dibebasin, baru temennya ngejemput dia lagi. Itu polisinya nyari anak-anak itu nggak tuh yang ngebacok itu? Enggak, soalnya di daerah itu udah biasa lah tawuran. Biasa ya. Iya, Sadis banget ya. Seru juga sih, tawuran itu seru. kalau bisa mah jangan lah. Iya. Untuk masa depan nanti kalau udah kena luka apa-apa, mau nyari kerja susah, ngejar cerita susah. Tapi temen gue yang itu ada lagi satu cerita lagi nih, waktu kelulusan itu dia itu baru kebacok, belum terlalu sembuh lah tangannya itu, kebacok lagi punggungnya. Posisi dia itu naik motor sama gue bertiga sama temen gue. Niatnya itu pengen jalan-jalan ke Serang kan. Nah di tengah-tengah situ kita ketemu anak STM. STM mana itu? Orang tahu itu STM mana itu, tiba-tiba nyerang aja kan, nyerang. Nah anak-anak pada kocar kacir semua itu, balik lagi kan, di kesana ada polisi juga. Nah istilahnya pada panik kan semuanya kan, ada yang lurus terus arah Balaraja, ada yang masuk dalam Ambon. Nah gua sama temen gua yang sate ini belok. Nah pas gua di motor kan, anak STB itu pas di depan muka gua, taunya dia belok masuk itu juga, udah ngejeket di depannya. Temen gue itu bilang, wah maju lu sini, maju katanya. Sengaja itu? Hah? Maju? Enggak, masih diem situ soalnya tuh dia rame banget, gue cuma bertiga doang kan, yang lain pada di depan. Tiba-tiba dari belakang ada yang bacok dia, bunyi itu kan. Dia bilang, Dit, gue kebacok katanya. Pertama gue nggak percaya itu, gue kira dia nipu, cuma bercandaan doang. Serius dia, serius katanya, gue kebacok katanya. Gue dilihat kan, dia nunjukin tangannya ke gue, oh iya berdarah ini kan. Dalam lumayan, ya itu? lumayan sih lumayan dalam itu. Pertama ke klinik-klinik depan di deket Tamcik ditolak, ujung-ujungnya itu Rumah di sakit? samping enggak kayak ya klinik juga sih tapi di deket agak deket sama Nejai lah, masuk ke Nejai situ diterima jahit di situ akhirnya. Udah itu habis itu. Ya habis itu lalu pada bubar semua lah itu, soalnya anak Nejainya juga katanya anak Nejai sama gabungan Nejai itu ada yang ditangkap polisi, jadinya udah pada bubar habis itu. Niatnya mau jalan kelulusan malah dibubar anak STM. Terus ini kesan buat ini adik-adik di Neja gitu, gimana motivasinya gitu? Nah kalau bisa mah jangan tawuran lah, hindarin tawuran. Lu nyeselnya itu nanti kalau udah misalnya kalau udah lulus sekolah, lulus Neja kayak apa, kayak gua nih segede gua lah nanti udah keluar dari Neja pasti nyesel.
buat apa sih gue tawuran dulu ini? Kan kalau lu tawuran kebacok ada luka juga kan, nanti kalau lu mau nyari kerja atau mau jadi cita susah. Apalagi kan kalau mau jadi, ada yang mau jadi polisi tapi aja udah luka bacok, kan itu juga nggak bisa kan. Bisa ya. Iya. Dengerin tuh buat ini dulu alumni gitu. Kalau mau nyari kerja juga kan susah kalau ada luka itu. Udah segitu aja. Iya. Sekian, terima kasih buat Abang Adit ya. Semoga sukses terus ya, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.